Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di MTGNA. Kita masuk ke bab yang ke-12 yaitu VPN tunneling. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu konsep VPN tunneling. Jadi virtual private network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN, yaitu melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Jadi tunnel sendiri itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan, baik penambahan header selama paket dikirimkan, tetapi ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya itu dilepas. Di sini ada 4 jenis VPN tunneling. Yang pertama yaitu EOIP, PPTP, L2TP, dan OpenVPN. Yang kedua, setup topologi. Di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Permasalahannya adalah letak kantor pusat dan kantor cabang berjarak lumayan jauh. Nah, antara jaringan lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin berkomunikasi, karena jika menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik, itu pastinya akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi, kantor pusat dan kantor cabang tersebut dapat terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama, kemudian kedua router mikrotik tersebut haruslah terkoneksi dengan internet. Di sini pada topologi untuk ISP-nya saya menggunakan CloudNet, sehingga nanti kita akan mendapatkan IP kelas A. Dan di sini untuk router 1 dan router 2 sudah terkoneksi dengan internet. Dan untuk VPC 1 ini sudah dihubungkan ke mikrotik pusat, dan untuk VPC 2-nya dihubungkan ke mikrotik cabang. Nah, di sini kita akan setting hostname dan IP-nya secara statik. Pada router 1 kita buka terminalnya. Di sini kita ketik sistem identity setname sama dengan router strip pusat. Kemudian kita akan mendisable IP yang kita dapatkan secara DHCP. Jika sudah disable, ini kemudian kita berikan IP-nya untuk ether 1. Ketik IP address sama dengan 10.0.137. Di sini misalkan saya 175/24, kemudian interface sama dengan ether 1. Jika sudah, kita bisa tambahkan IP root-nya dengan menggunakan perintah IP root at gateway 10.0.137.1. Nah, yang terakhir kita tambahkan DNS-nya yaitu IP DNS set server sama dengan 8888. Nah, di sini kita telah melakukan addressing static pada router pusat. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di router cabang. Di sini videonya akan saya percepat. Kemudian jika sudah, kita lakukan ping ke internet. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil. Yang ketiga, EOIP. Jadi, Ethernet over IP ini adalah protokol pada mikrotik router AS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar router mikrotik di atas sebuah koneksi TCP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik dan support juga di Linux, namun harus digampang manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun sebuah tunnel, untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan di router di branch office wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun sebuah tunnel. Jadi OIP tunnel itu fungsinya untuk menghubungkan antar site, di mana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Oke, langsung saja kita konfigurasikan OIP-nya. Di sini kita bisa masuk ke router pusat terlebih dahulu, lalu kita pergi ke menu interface, kemudian klik add, kemudian pilih yang EOIP tunnel. Lalu di sini teman-teman
isikan pada bagian deskripsinya. Misal ini kan dari router pusat, berarti deskripsinya yaitu IP tunnel atau cabang. Kemudian di bagian remote address-nya tuliskan IP static dari makrotik cabangnya. Kemudian di bagian tunnel ID ini bebas mau ditentukan berapapun, intinya tunnel ID pusat dan cabangnya harus sama. Misalkan di sini saya gunakan 100. Kemudian kita juga akan konfigurasikan OAIP-nya pada router cabangnya. Di sini pada bagian deskripsi kita isikan OAIP tunnel atau pusat. Kemudian ubah juga remote address-nya dengan IP router pusat. Kemudian untuk tunnel ID-nya kita samakan dengan yang pusat yaitu 100. Di sini kita perhatikan bahwasanya ada informasi R. Nah, R ini artinya sudah terkonfigurasi OAIP di router pusat dan router cabangnya atau sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar lainnya. Nah, untuk mengkoneksi kedua perangkat, kita bisa gunakan fitur bridge. Langsung saja kita praktekkan pada router pusat, kita setting bridge. Bagian nama, kita isikan bridge for OIP, kemudian apply dan OK. Lalu pada menu ports, kita tambahkan Ether 2 dan juga interface yang OIP tunnel atau cabang. Oke, kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge yang sama. Selanjutnya, lakukan juga pada router cabangnya. Di sini akan saya percepat. Nah, di sini untuk interface yang masuk ke dalam bridge juga sama ya, yakni Ether 2 dan interface OIP. Kemudian kita bisa lakukan addressing di kedua VPC. Di sini pada VPC 1 jika akan menggunakan IP 192.168.1.6/24. Kemudian di VPC 2 ini 1.7/24. Nah, jika sudah dikonfigurasi, kita coba ping dari cabang ke pusat. Kita bisa ketikkan ping 192.168.1.6. Perhatikan, ia sudah berhasil. Langkah selanjutnya, kita akan membuat klien bisa akses internet. Kita setting IP address gateway-nya pada interface bridge. Langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita ke IP, lalu addresses. Lalu klik add, kita masukkan IP gateway-nya. Misalkan di sini 192.168.1/24. Untuk interface-nya kita pilih bridge lalu OK. Kemudian ke menu firewall kita pilih yang NAT. Di sini kita tambahkan untuk chain-nya kita gunakan yang SRC NAT. Lalu di bagian out interface kita pilih Ether 1 dan pada action kita pilih Masquerade lalu OK. Kita lakukan juga pada router cabangnya. Untuk IP-nya kita gunakan 1.2 ya. Selanjutnya kita konfigurasikan di kedua VPC-nya. Pada VPC 1 kita bisa ketik IP 192.168.1.6/24 spasi 192.168.1.2/24. Kemudian kita ketikkan DNS-nya IP DNS 8888. Lalu kita coba ping ke internet. Nah, perhatikan untuk VPC ia sudah bisa ping ke internet. Kita lakukan hal yang sama juga di VPC yang kedua. Kemudian kita coba ping ke internet. Di sini ia juga sudah berhasil. Keempat adalah PPTP. Point-to-point protokol merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda. Melalui internet, PPP dapat menyediakan layanan autentifikasi, koneksi, enskripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari OIP. Nah, banyak router yang mendukung berbagai tunnel PPP ini, seperti PPOE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. PPTP juga merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika klien network pada sisi pusat dengan klien network pada sisi cabang memiliki network yang berbeda. Jadi PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client dan PPTP server. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, jadi untuk PPTP itu layaknya klien dan server. Di sini yang akan menjadi servernya adalah router pusat dan yang menjadi kliennya adalah router cabang. Kita akan melakukan addressing pada router pusat terlebih dahulu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk konfigurasi yang sebelumnya sudah saya hapus. Di sini pada menu IP address, klik add, kemudian masukkan IP address di Ether 2 yang akan menjadi gateway VPC 1. Di sini saya definisikan IP-nya 192.168.1.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 2. Selanjutnya, kita setting DHCP servernya sehingga nanti VPC akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke menu IP, DHCP server, dan pilih DHCP setup. Lalu interface-nya kita pilih Ether 2.
Dan selanjutnya di next aja sampai selesai. Selanjutnya kita buka router cabang untuk kita konfigurasikan juga. Pada menu IP address tambahkan IP-nya yaitu 2.1 dan untuk interface-nya Ether 2. Kemudian kita akan konfigurasikan DHCP servernya juga ya. Di sini prosesnya akan saya percepat. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Selanjutnya kita request IP di kedua VPC. Nah, di sini jika sudah mendapatkan IP-nya, kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi BBTP. Kita kalau terpisah dulu karena ia akan menjadi server. Pilih menu PPP dan pada menu interface kita pilih BBTP server. Kemudian checklist pada kolom enable-nya. Kemudian kita akan membuat ketika router klien terhubung ke server, ini haruslah menggunakan username dan password. Kita bisa buat username dan password itu di sisi server. Di sini teman-teman klik menu secret, lalu tambahkan. Kemudian pada bagian username, kita bisa berikan nama BBTP strip Dinda. Atau terserah teman-teman. Kemudian passwordnya ini saya akan berikan 123 saja. Nah, pada service ini kita pilih BBTP dan ID local address. Pada local address ini kita isikan ID 10.10.10.1. Nah, maka nanti pada interface panel di router pusat akan mendapat ID tersebut secara otomatis. Kemudian remote address-nya bisa kita isikan 10.10.10.10.2 yang mana IP tersebut juga akan menjadi IP tunnel milik router cabang. Di sini klik apply dan OK. Dan kita akan langkah selanjutnya yaitu konfigurasi BBTP pada router cabang. Kita ke menu BBTP, lalu interface, klik add, pilih BBTP client. Pada bagian general kita biarkan saja, kemudian kita fokus ke menu dial out. Untuk connect to, kita masukkan IP static router pusat yaitu 10.0.137.1.5. Kemudian pada username BBTP juga dan passwordnya 123. Lalu klik apply dan OK. Perhatikan di sini ada tanda R yang artinya running. Di sini kita akan melakukan routing static pada router pusat. Kita ke menu IP, route, kemudian di DST address, kita tambahkan IP network di VPC 2 yaitu 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita gunakan IP tunnel router cabang yaitu 10.10.10.2. Karena jika router pusat atau VPC 1 ingin menggunakan atau mengakses ke VPC 2, ia perlu melalui tunnel milik router cabang, yaitu satu-satunya jalur yang dimiliki oleh kedua router tersebut. Karena keduanya tidak memiliki interface yang saling terhubung. Selanjutnya kita bisa lakukan static routing juga di router cabang. Untuk caranya sama persis, hanya saja teman-teman perlu memperhatikan jalurnya saja. Selanjutnya kita bisa lakukan kemudian. Nah, perhatikan di sini ia sudah berhasil ping dari VPC 1 ke VPC 2. Yang kelima, L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Migratik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari BBTP ditambah L2F. Jadi L2TP ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat Migratik, network, security protokol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan BBTP. Namun L2TP ini jauh lebih baik. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanannya lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Langsung saja kita konfigurasikan. Di sini untuk konfigurasi sebelumnya sudah saya hapus dan unchecklist. Kemudian seperti biasa, di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Kita buka router pusat terlebih dahulu. Kita ke menu PPP lalu pilih interface yang L2TP server. Pada bagian enable kita checklist dan pada use IPsec kita pilih yes. Karena kita akan mengkonfigurasikan L2TP dan IPsec. Untuk di bagian IPsec-nya ini kita isikan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya secret. Lalu klik apply dan OK. Sama seperti konfigurasi BBTP sebelumnya, kita akan buat ketika klien mengakses server ia akan menggunakan username dan password. Maka di sini kita ke menu secret lalu add, lalu buat username dan passwordnya. Lalu di bagian service ini kita pilih L2TP, kemudian di bagian profile pilih default encryption.
Dan di bagian local address kita definisikan tunnel di router pusat. Misalkan di sini saya gunakan 172.16.1.1. Kemudian pada remote address-nya ini kita isikan IP tunnel milik cabang, yaitu saya definisikan 172.16.1.2. Maka nanti kedua interface tunnel akan otomatis terkonfigurasi dengan IP tadi. Kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya kita konfigurasikan di router cabang. Kita pilih menu PPP. Pada interface, klik Add, lalu pilih Alt UTP Client. Kemudian klik menu Dial Out. Perlu diperhatikan di bagian kanan tuh kita isikan dengan IP address router pusat ya, bukan IP tunnelnya. Kemudian pada bagian username dan password ini disesuaikan dengan yang tadi sudah dibuat. Lalu pada profile kita pastikan default encryption. Dan checklist di bagian kolom use IPsec dan masukkan IP-nya yaitu secret. Lalu klik apply dan OK. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi static routing baik pada router pusat maupun router cabang. Di sini saya percepat videonya ya, karena caranya kurang lebih sama dan untuk pemahaman lebih lengkap mengenai routing static ini teman-teman bisa lihat pada video pembahasan tentang routing. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke proses pengujian pada kedua VPC. Di sini saya sudah request IP dengan IP DHCP, langsung saja kita ping dari VPC 2. Nah, di sini dia sudah berhasil. Yang keenam, VPP OE. Jadi, point-to-point protokol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. PPPoE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Maka ia akan memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan saja, yaitu satu broadcast domain. Langsung saja kita konfigurasi. Di sini kita akan gunakan topologi baru. Dan untuk SNAM-nya sudah saya ubah menjadi router ISP dan router customer. Agar mudah, di sini saya gunakan router Dinda. Dan untuk untuk router ISP ini dia menggunakan IP sebelumnya ya. Sedangkan untuk IP router Dindanya ini masih kosong. Kemudian di sini terdapat dua VPC yang terkonek dengan router Dinda. Nah, jadi untuk mikrotik pertama ini akan kita konfigurasikan dengan PPPoE server, di mana ia bertindak sebagai ISP, dan untuk mikrotik yang router Dinda ini kita akan konfigurasikan PPPoE client. Sebelum melakukan konfigurasi, teman-teman aktifkan ROM-nya dulu ya di kedua router. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi PPPoE di router pusat, router ISP. Di sini kita klik menu PPP, lalu pilih menu PPPoE server, dan klik Add. Di bagian nama, kita isikan dengan service strip PPPoE strip Dinda. Kemudian di bagian interface, kita pilih Ether 2 yang akan dihubungkan ke customer. Lalu apply dan OK. Nah, seperti biasa, kita akan membuat customer dapat terkoneksi dengan server ini menggunakan username dan password. Kita ke menu secret, lalu kita tambahkan untuk username misalkan di sini PPPoE Dinda. Dan passwordnya 123 saja. Dan di bagian service kita definisikan PPPoE. Kemudian pada bagian local address dan remote address seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini misalkan saya menggunakan IP 192.168.1.1 untuk local address dan 1.2 untuk remote addressnya. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya kita konfigurasikan PPPoE client. Di sini kita pilih menu PPP, pada interface kita tambahkan yang PPPoE client. Pada menu general, kita pilih interface yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Dan pada dial out, ini di sini teman-teman masukkan username dan passwordnya yang tadi. Kemudian checklist pada kolom add default route dan use peer DNS. Maka nantinya customer dapat mengakses internet secara otomatis. Setelah itu kita apply, nantinya dia akan muncul error, yang artinya konfigurasi PPPoE ini sudah berhasil. Nah, di sini teman-teman bisa ke menu terminal untuk chat koneksinya dengan ping 192.168.1.1. Nah, di sini ia berhasil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa router customer ini sudah mendapatkan akses internet ya. Namun untuk VPC-nya ini belum. Maka dari itu, kita akan coba share internet dari router customer ke jaringan lokal. Di sini kita ke menu bridge, lalu pilih add. Kemudian di bagian namanya, misal di sini bridge strip var PPPoE. Kemudian pada menu port, ini kita tambahkan untuk Ether 2 dan Ether 3-nya.
Lalu kita konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya, kita pilih menu IP, lalu addresses. Lalu klik add dan masukkan IP-nya, misal di sini 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih yang bridge. Kita klik apply dan OK. Kemudian kita konfigurasi DHCP server agar nanti VPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita ke menu DHCP server, lalu pilih yang DHCP setup. Di bagian interface kita pilih bridge dan untuk yang selanjutnya kita next aja sampai selesai. Nah, jika sudah, kita lanjut ke konfigurasi NAT. Di sini kita ke menu firewall, NAT, kemudian klik add. Untuk C-nya kita gunakan yang src NAT dan interface-nya ini kita gunakan yang PPBoE strip out 1. Pada action pilih password. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada VPC. Pada VPC kita request IP dan IP DHCP. Kemudian kita ping google.com. Nah, perhatikan di sini yang sudah berhasil. Yang terakhir, PPBoE limitasi bandwidth. Jadi, fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer. Sehingga jaringan yang di bawah naungan router customer ini bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer. Langsung saja di sini kita konfigurasikan. Di sini teman-teman bisa klik menu PPP. Nah, pada konfigurasi yang sebelumnya, ini kita double klik. Dan perhatikan pada bagian profile, di sini kita gunakan yang default. Maka di sini kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian kita ke menu profile. Lalu di sini teman-teman bisa double klik pada profile yang default. Kemudian ke menu limit. Nah, di sini terdapat kolom red limit pada informasi RxTX. Ini kita bisa lakukan limitasi. Misalkan jaringan yang ada di bawah customer dapat internetan dengan limitasi bandwidth 2 MB, 2 MB. 2 MB yaitu untuk mendownload dan juga upload. Di sini dituliskan ya, kemudian kita klik apply dan OK. Jadi kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dari limitasi bandwidth. Oke, jadi seperti ini pembahasan kita di bab 12 VPN tunneling ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.